Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Kalau firman Tuhan masuk tersimpan di lubuk hati kita, maka firman itu akan membentuk dan menciptakan sesuatu yang baru. Artinya kita akan mengalami mujizat, artinya kita akan berubah. Sebab tanpa firman tidak ada yang terjadi. Jadi kalau saudara mau terjadi dalam hidupmu dan tidak ada mustahil bagi Tuhan dan firman, sediakan hatimu, hidupmu menjadi tanah yang baik. Sehingga benih itu firman gabung dalam hatimu saat kau mendengar, memperhatikan, memandang ke arah firman, maka pastilah benih firman itu jatuh di tanah yang baik. Supaya hati kita disiapkan menjadi tanah hati yang baik, seperti seorang petani di sawah sebelum dia menanam padi, tentu dia berharap padinya tumbuh subur dan menghasilkan buah yang terbaik. Maka sebelum dia tanam, dia tahu dia harus mengolah sawahnya. Dia harus membuat sawah itu menjadi tempat yang terbaik, tanah yang terbaik. Karena rumput apapun itu yang menghalangi pertumbuhan dari padi yang akan ditanam akan disingkirkan. Sehingga ketika sudah selesai diolah tanah itu, maka ditanamlah benih padi di sana.
maka pasti merawatnya dan seterusnya akan membawa hasil yang maksimal. Haleluya. Begitu juga kita harus siapkan tanah hati kita. Gak boleh sembarangan dengan firman. Mana bisa sembarangan kita tanami tanaman. Pastikan dulu tanah yang baik. Haleluya. Begitu juga datang kepada Tuhan ketika menerima firman. Caranya ada 3. Pertama apa itu? Oh, udah lupa ya. Perhatikan firman Tuhan. Yang kedua, arahkan telingamu, dengar dengan baik firman Tuhan. Yang ketiga, jangan menjauh dari matamu, ya, jangan sampai tidak fokus, teralihkan pandanganmu, ya. Lalu dapatlah firman disimpan di lubuk dan firman itu tumbuh menjadikan kehidupan. Artinya firman itu menjadi hidup kita, mengubah, membentuk, menyembuhkan dan menjadi kesembuh. Ya, kita akan belajar tentang terhubung supaya terbangun. Haleluya. Kenapa penting terhubung? Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5 dalam perumpamaan pokok anggur, yang mengumpamakan dia pokok anggur, kita ranting, dan dia mau rantingnya berbuah banyak, kalau tidak potongnya dibuang. Karena itu pertanda ranting tidak terhubung dengan pokok. Jadi kita pasti berbuah, pasti terberkati, pasti selamat kalau terhubung dengan Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Tapi ranting itu berbuah banyak, kita itu berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuah. Haleluya. Jadi kita tidak dapat hidup sendirian. Tuhan Allah berfirman dalam Kejadian 2:18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Waktu diciptakan Adam, Tuhan berkata tidak bisa, tidak baik. Bukan hanya tidak bisa, tidak baik. Maka diciptakanlah Hawa dan diharapkanlah beranak cucu bertambah banyak. Aku akan menjadi penolong baginya. Jadi tujuannya supaya ada penolong, bukan perongrong. Haleluya. Dua ada kemungkinan, kalau dia tidak tolong kita, dia rongrong kita. Istri pun bisa begitu, kalau tidak penolong suami, pasti perongrong dia. Tahu artinya perongrong? Nah itu ya, yang sepadan dengan dia, yang satu frekuensi, yang seimbang, yang cocok. Memang Tuhan itu sudah ciptakan mereka sama-sama menurut gambar rupa, demikianlah kita. Kenapa penting terhubung? Ini yang terpenting, keterhubungan itu terpenting di mata Tuhan. Kenapa? Karena di luar Yesus tanpa keterhubungan tidak bisa, tidak baik. Ranting tidak terhubung, tidak terkonek, tidak akan bisa berbuah. Di luar aku kamu tidak dapat, kata Tuhan tadi. Sebab aku menyukai kasih setia. Kasih setia itu hidup yang terhubung. Kebencian membuat kita terpisah dan bertentangan berlawan. Lawan kasih adalah benci, ya. Itu yang Tuhan suka. Dan bukan korban sembelihan, bukan yang nampak-nampak dalam ibadah kita yang paling melihat. Di balik itu, makanya Kain mempersembahkan korban dalam ibadahnya, Habel mempersembahkan korban. Tetapi korban yang dipersembahkan Habel karena itu berkenan, yang Kain tidak. Dikatakan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah itu berbicara hubungan, membangun hubungan. Mengenal itu dalam bahasa Alkitab epigilosko, hubungan intim. Haleluya. Haleluya. Saya buat ini supaya saudara juga terbantu. Jadi kalau saudara nggak lihat ke depan, nggak terbantu, makanya jangan menjauh matamu dari pandanganmu. Kalau ada cecak lewat dalam, kalau perhatikan. Ya, caramu mendengar, melihat, memperhatikan, menentukan hatimu, dan dari hatimu lah terpancar kehidupan. Karena hatimu baik, baiklah hidupmu. Karena hatimu tidak baik, tidak baik. Jadi di sini letak gagalnya orang Kristen. Cara dia memperhatikan, mendengar, dan memandang ke arah firman. Ayo diperhatikan. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan hanya melotot
otot tapi perhatiannya enggak ya. Ya berdoa supaya Tuhan buat kita mengerti. Iman itu timbul setelah mendengar firman dan mengerti. Kalau nggak mengerti nggak beriman itu. Kenapa kau percaya? Tahu pokoknya percaya. Bisa gitu. Nah dasar bukti iman itu firman ya. Menyukai pengenalan akan Allah, hubungan dengan Allah lebih dari apapun itu, dari korban-korban bakaran, dari apapun. Ya bahkan dari saya berkhotbah, memimpin pujian, main musik apapun. Makanya gak kita kasih sembarangan orang maju ke depan. Karena apa? Karena Tuhan lihat bukan korban yang nampak, Tuhan lihat hubungan. Haleluya. Sama-sama mempersembahkan korban ya. Si Kain si Habel. Tapi kenapa si Kain tidak diterima? Nah si Kain ini gak bagus hubungannya. Dia membenci adiknya pula kan. Begitu gak diterima korbannya itu, panas hati dia dibunuhnya kan, adiknya kan. Ya jadi dibalik itu ya gua lihat, barulah korban itu merupakan teguran. Ya kan? Anda memberi uang terpaksa, makanya itu gak berkenan. Tapi karena Anda memberi ketaatan, karena yakin Tuhan memberkatimu, nah itu baru. Haleluya. Jadi pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi ini yang terpenting. Ya, kenapa banyak orang mulai sekolah minggu udah diajari firman, pandai kali dia di Turki, juara di sekolah minggu, tapi sampai tua tak ada perkembangan rohani. Paling tambah pengetahuannya. Di mana Yesus lahir? Bethlehem. Tadinya itu yang kita. Ya kan? Setan itu musuh kita, tapi dia ditipu setan terus, dikalahkan setan terus. Jadi kekristenan bukan sekedar pengetahuan, tapi kehidupan di dalam Yesus menjadi bukti yang nyata. Haleluya. Ada 3 faktor jadikan kita berhasil menang. Ini saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Terhubung dengan baik pada Tuhan Yesus sebagai Bapa rohani kita di surga. Bapa rohani semua anak Tuhan. Tapi juga terhubung baik dengan Bapa rohani dan orang-orang yang didelegasikan Bapa rohani memimpin kita. Terhubung baik dengan orang Kristen yang sejati, anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Jadi Yesus menjadi sumber, terhubunglah. Tapi tidak bisa, yang penting aku dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa. Aku sendirian di rumah, beribadahnya aku, per minggunya aku, berdoanya, tontonnya acara siaran Kristen. Disuruh menyanyi, ikutnya aku menyanyi. Buka tangannya, menyanyi aku waktu dengar siaran online. Dan ku aminkannya. Jadi artinya yang penting aku dengan Tuhan, gak mesti ke gereja, gak mesti kebaktian. Gak bisa gitu. Ketiga hal ini penting. Ini saling berhubungan. Haleluya. Jadi kalau kita terhubung bagus dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa rohani dan para pemimpin yang bersama Dia, dengan orang Kristen yang sejati, bukan orang Kristen yang asal-asalan, yang sejati, benar-benar ya, maka itu akan membuat kita berhasil dan menang. Ternyata kemenangan, keberhasilan kita ditentukan oleh 3 faktor ini, keterhubungan ini. Makanya terhubung itu penting. Bahkan Yesus bilang itu yang terpenting, lebih dari yang lain. Haleluya. Membangun hubungan dengan baik dengan Bapa rohani kita di dalam Yesus, dengan gereja, komunitas. Jadi kita harus terhubung baik. Amen. Terus baca. Klik dulu, klik. Ya, untuk terhubung dengan Tuhan, kita juga harus terkonek atau terhubung dengan yang diutusnya, yaitu Bapa rohani. Kalau sudah terhubung dengan Bapa rohani, kepada pemimpin-pemimpin yang diutus pasti terhubung. Haleluya. Tuhan mengutus Yesus, Bapa mengutus Yesus. Siapa yang terhubung dengan Yesus pasti terhubung dengan Bapa. Makanya Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai terhubung kepada Bapa kalau tidak melihat. Itu pola Tuhan. Makanya waktu itu murid-murid bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Karena orang sekali menyembah Bapa yang mereka sebut Yahweh. Tunjukkanlah itu. Yesus bilang, tunjukkan Bapa.
Kalau kau melihat aku sudah melihat Bapa, kalau kau mengenal aku sudah mengenal Bapa. Bagaimana kau katakan, tunjukkan Bapa itu kepada aku, Yahweh itu, aku dan Bapa satu. Jadi siapapun yang tidak bisa langsung terhubung dengan Bapa kalau tidak melalui aku, kira-kira begitu. Dan pola itu juga bersama dengan Tuhan Yesus dikatakan di Alkitab. Jadi nggak boleh yang terpenting dengan Tuhan lah. Dengan apapun alasannya, tidak bisa. Ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Hidup dalam Yesus, hidup dalam terang. Bagaimana dia berkata hidup dalam terang, hidup dalam Yesus, tapi dia membenci? Tidak, dia berada dalam kegelapan. Artinya itu akan mengganggu dan merusak hubungan dia dengan Tuhan. Gara-gara membenci, gara-gara hubungannya dengan orang, dengan Bapa rohani, dengan orang. Makanya kita juga diajari berdoa. Matius 6, doa Bapa kami, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kau berdoa seperti itu, Tuhan ampuni aku supaya aku seperti aku mengampuni. Lalu kenapa kalau nggak mengampuni rupanya? Ada ayat di bawahnya. Bila kau tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak mengampuni. Kata mengampuni itu berbicara mengasihi atau terkonek baik. Kalau tidak, masalah dengan Tuhan. Jadi tidak bisa, yang penting aku dengan Tuhan. Tidak bisa. Itu kan menurut saudara bikin ayat sendiri atau tambahi ayat Alkitab. Alkitab bilang tidak bisa. Kau membenci saudara, kau berada dalam kegelapan. Tuhan dalam terang, tak ada hubungan dengan gelap. Haleluya. Gelap-gelapnya gelap tak pernah bisa bersatu dengan terang. Tapi terang lebih berkuasa dari gelap. Jadi kalau belum beres dengan orang lain, terutama dengan Bapak rohanimu dan komunitas di gereja yang baik tadi, itu tandanya kamu belum beres dengan Tuhan. Jadi kalau belum beres dengan orang-orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh dengan Bapak rohani, kau belum beres dengan Tuhan. Itu ayat itu maksud. Saya sederhanakan pengertian. Jadi hubungan kita dengan orang, apalagi Bapak rohani, tidak baik, itu berpengaruh langsung dengan hubungan dengan Yesus. Alkitab bilang ada dua orang mempersembahkan persembahan. Tinggalkanlah persembahanmu di depan nisbah itu, jangan lanjutkan. Datang sama Tuhan dulu dengan segala rutinitas, dengan segala persembahan, dengan segala aturan-aturan. Tinggalkan dulu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Baguskan dulu hubunganmu. Kalau perlu kau mengampuni, ampunilah. Haleluya. Lalu kembalilah lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Karena kau teruskan dengan hubungan yang tidak baik, kau teruskan persembahan, kau tidak terima. Nah ini banyak kegagalan orang Kristen. Apanya Tuhan ini udah berdoa yang kurasa, Tuhan ini yang nggak mengasihi aku ya, kurasa. Padahal tangan Tuhan tidak kurang panjang, pendengarannya kurang panjang. Masalahnya kita hidup dalam posisi yang salah. Sering hubungan kita dengan orang, walaupun kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan kita dengan orang itu mempengaruhi. Kayaknya suruh jangan terus, tinggal dulu, bereskan dulu hubunganmu, tidak ada permusuhan, berdamai dulu. Karena orang yang membenci saudaranya masih dalam kegelapan. Bagaimana gelap bisa bersatu dengan terang? Tidak bisa. Jadi bereskan dulu. Kenapa penting terhubung tadi? Kenapa orang yang lahir baru mempunyai semangat yang luar biasa di dalam mengikut Tuhan? Atau yang kita sebut kasih mula-mula. Waktu pertama kali kita bertobat terima Yesus, langsung kita dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Enak kali kita dengan Tuhan. Enak kali kita dengan pemimpin Bapak rohani kita. Enak kali kita dengan anak-anak Tuhan. Besar bagaimanapun pengaruh di luar, halangan di luar, tantangan di luar, kita tak peduli. Kita terkonek dengan Tuhan, kita terkonek dengan Bapak rohani dan gereja. Semangat, itu kasih ulang. Haleluya. Bahkan tidak kita lihat kelemahan Bapak rohani pemimpin kita. Tidak kita lihat kelemahan jemaat kita. Karena kita memandang dengan kacamata Tuhan. Memandang dengan
pandangan kacamata kebenaran tentang Bapa rohani kita, sehingga kita menerima sesuatu dari Tuhan yang membuat kita kagum padanya dan menerima sesuatu dari Tuhan, dari Bapa rohani. Dan kita melihat orang-orang yang semangat itu Tuhan, kita terbantu, kita terkonek, kita semangat. Bahkan kadang-kadang famili kita lebih agak iri dengan kita karena kita lebih kompak dengan saudara rohani daripada saudara kandung saudara. Bahkan kita tidak melihat kelemahan saudara kita. Kita begitu semangat. Itu kasih mula-mula. Karena mempunyai hubungan yang bagus dengan Tuhan dan Bapa rohani, sehingga meskipun banyak masalah sekelilingnya itu tidak mempengaruhi semangatnya, cinta mula-mulanya dengan Tuhan. Semangat. Tapi setelah kita mulai pakai kacamata dari, mulailah kita lihat yang salah-salah. Dan tidak kita lihat lagi sesuatu yang benar di dalam Tuhan. Kalau aku pakai kacamata yang gelap, siang aku bilang gelap. Gelap ini aku bilang. Dan siang. Itu sebabnya pakai kacamata kebenaran. Cara berpikir, cara pandang yang benar. Seperti Tuhan memandang, begitulah kita memandang. Haleluya. Saudara harus cara pandang dengan Tuhan juga benar. Jangan kau menganggap Tuhan itu seperti bapakmu yang jahat di rumah. Haleluya. Karena bisa kita terpengaruh, kita pikir Tuhan itu karena sama-sama bapak kan. Di surga kita dengan bapak, di rumah itu bapak kan. Nah, jadi kita anggap Tuhan itu kayak bapak di muka bumi. Jadi kita terpengaruh dengan cara pandang. Kurasa berkutuk Tuhan aku, kurasa berhajar Tuhan aku. Kenapa? Setiap kita salah, setiap kita nggak melakukan yang benar, langsung digimbali bapak kita di rumah kan. Jadi kita anggap Tuhan itu seperti itu, jadi takut. Padahal Tuhan itu maha baik, maha kasih, pemurah, maha suci, maha kudus. Mana ada yang jahat di pikiran, apalagi di rencananya. Haleluya. Bapak jasmani kita bilang anggoho, disebut kita bahasa-bahasa yang tidak baik, bahkan nama binatang. Mau bilang anggoho katanya kan, karena melihat kita ini nggak beres hidupnya, nggak pintar matematika, jelek pula lagi, lalu kita dinilai dengan kata-kata. Biharuh suruh meluih gabui kita. Gak ada gunanya kau hidup. Buruk, kau pula anak yang terjelek. Nanti aja tahu. Lalu kita menganggap kita ini seperti itu perkataan itu. Lalu kita memandang diri kita, ya aku jelek, buruk, gak pandai. Cara pandangmu, benar atau salah, itu menentukan hidup. Maka jangan menilai dirimu seperti apa kata orang, apa kata iblis, apa kata dunia. Carikanlah dari Alkitab apa kata Tuhan tentang diri. Engkau dikasihinya, engkau berharga di matanya. Bahkan untuk menyelamatkanmu dia rela mati di kayu salib menggantikan. Hargamu seharga nyawa Yesus. Kau berharga di matanya bukan karena cantik kali kau, bukan karena baik kali kau, bukan karena suci kali kau, bukan karena persembahan udah banyak kali, bukan. Karena kau ciptaannya yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Dan kau dulu disebut anak Allah, cuma anak yang terhilang. Dia ingin menemukan ibarat emas satu kilo, dibuang dia di kotoran tetap emas kan? Cuma nggak bisa dipakai. Ya di konser saya tanya, kalau ada emas murni 1 kilo dibuang ke seksi tank, tahu seksi tank? Tempat kita kotoran, mau nggak saudara nanti? Hah? 1 kilo mas dibuang, mau ngambil? Dari kotor kali itu bisa dicuci kan, tidak hilang keemasannya kan? Nah seperti itulah kita, terbuang kita di kotoran dosa, ambil Tuhan kita. Jadi tetap gara-gara itunya. Haleluya. Jadi cara pandang kita harus belajar dari Tuhan. Cara kita memandang Tuhan, kita harus kenal Tuhan, siapa dia sebenarnya. Jangan dikit-dikit, Tuhan mencobai saya. Kalau disenggol kereta, apa mau jadi? Ini cobaan dari Tuhan. Jangan dari Tuhan. Cara pandangmu terhadap diri, belajar dari Tuhan.
belajar dari Bapak rohani, belajar dari orang-orang Kristen yang sejati. Mereka pasti memberitahu kebenaran firman. Tapi dengan Kristen yang tidak sejati, gosip mungkin kasih tahu teman. Makanya jangan kumpulan dengan pencemooh yang tidak menghargai dan mencintai Tuhan dan firman. Pencemooh itu termasuk tukang gosip yang mengantarkan berita buruk, berita kesalahan kelemahan orang lain kepada orang lain, lalu dikembangbiakkan. Itu kumpulan pencemooh. Pergaulan yang buruk semacam itu merusak kebiasaan baik. Kalau gereja minggu haleluya haleluya, komunikasi berhubungan dengan orang kayak ini rusak, lupa semua, sia-sia jadi. Karena kalau tak terhubung baik dengan Tuhan, Bapak rohani dan komunitas, makanya dari ini hak rutak supaya kita saling membangun. Yang dibicarakan apa sih? Betul ya? Jangan yang lain. Kalaupun ada yang bukan firman, ya kayak kaum muda, bagaimana caranya bikin donat, bagus. Yang positif, bagaimana bikin soya, nggak apa-apa. Nah, seputar-seputar yang baik dan membangun, terutama firman. Haleluya. Jadi dulu hidup kita masih berantakan, masih baru bertobat. Habis semangat ikut Tuhan baru lagi baru. Kalau kita lihat pengkhotbah Bapak rohani, kayak lihat Tuhan kita, semangat kita, korban dari kita. Lihat anak Tuhan yang sungguh-sungguh, wah, kagum kita. Mantap Tuhan, kayak mana ya? Lalu dia mengajar kita, dia kesenangan. Setelah lama, mulai iblis dengan cara berpikir menurut dari kita lihat. Ya tentu manusia seperti Bapak rohani kita pun belum sempurna. Apalagi kita, apalagi teman kita masih belum sempurna. Tapi ketika kita mengganti kacamata kita, bukan kacamata kebenaran, mulailah kita cari-cari lihat-lihat simpan hafal-hafal kelemahan. Dan ini membuat kita rusak. Mulai kita tidak mau lagi. Ayo ke gereja. Kenapa? Makin ke gereja makin berdosa. Kenapa? Makin berdosa. Kalau kuliah saya lebih parah sakit. Jadi daripada berdosa, makanya lebih baik dalam gereja. Di rumah per minggu dah. Di rumah. Aduh, ibu senang dengar itu ya. Kenapa? Dia ternyata di gereja itu ada orang yang dia benci, karena memang orang itu ada juga salahnya. Apalagi Pak Pendeta itu, kalau khotbah nyinggung aku aja, nyinggung aku aja. Siapa menceritakan masalah sama itu? Suka, mati itu khotbah. Mulai akhirnya kau mulai seperti rantai terputus, mulai kehilangan cinta ulang-ulang. Bagimu lebih enak nonton sinetron film India di rumah daripada kebaktian. Karena nggak terkonek lagi. Semua yang dilihat kelemahan, kekurangan. Padahal awalnya kau ketemu dengan dia orang yang sama, belum sempurna. Nah, masalah kesempurnaan ini urusan pribadinya dengan Tuhan. Jadi jangan urusi yang bukan urusan. Urusan pun belum clear, belum selesai. Haleluya. Amin. Makanya dikatakan di Filipi, pikirkanlah semua itu. Apa yang dipikirkan? Ya. Semua anak Tuhan ada kelebihannya kan? Kau usah pada cari kekurangan. Kalaupun kau tahu kekurangannya, kau nggak bisa mengubah dia. Kau hanya bisa mendukung, mendoakan dia. Kau nggak bisa mengubah dia. Jangankan mengubah dia, mengubah dirimu pun kau sulit. Kau harus datang sama Tuhan. Kau harus datang sama Bapak rohani. Kau harus datang sama orang Kristen yang sungguh-sungguh untuk kau dibantu benar berubah. Apa pula kau ingin mencari-cari kelemahan orang, membicarakannya, bahkan menghakiminya? Itu urusan dia dengan Tuhan. Lalu urusanmu dengan Tuhan apa? Membangun hubungan. Haleluya. Amin. Kita tidak bisa mengikuti Tuhan dengan cara kita sendiri. Kita membutuhkan bantuan Bapak rohani dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jadi mereka bersyukur. Ini yang Tuhan mau ya. Jadi nggak bisa sendiri, yang penting dengan Tuhan lah. Nggak bisa. Ya, ibarat kita supaya pintar jadi sarjana kan, nggak bisa kita belajar sendiri di rumah kan? Sejenis-jenis kita nggak usah sekolah, belajar. Nggak bisa juga. Kita butuh guru matematika, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalau kita terhubung baik dengan guru ini,
maka kita bisa pintar seperti guru itu. Amin. Semakin sering kita memperhatikan kekurangan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, maka bersiap-siaplah untuk kalah. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, tapi berita buruk menghancurkan, mengalahkan. Kita ini pemberita kabar baik, bukan kabar buruk. Iblis kabar buruk, dunia ini kabar buruk, makanya jangan sama dengan dunia. Tetapi ketika kita bersatu dalam kebenaran, itu akan menyatukan kita, dan kasih Tuhan itu akan menyatukan kita, sehingga kasih itu akan menyempurnakan kita. Haleluya. Jadi kebenaran dan kasihlah yang membuat kita bisa terhubung dengan orang lain, karena cara pandang ini yang benar. Makanya kasihilah musuhmu, berarti nggak ada musuh lagi. Kalau mereka memusuh kita, itu urusan dia, urusan kita. Kita tidak ada masalah dengan keterhubungan. Haleluya. Tuhan mengasihi kita, tapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, itu urusan kita. Jadi orang-orang di neraka itu adalah orang yang mengasihi Tuhan, tapi orang-orang yang di surga itu adalah orang yang menerima kasih Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan terlalu sibuk mencari kekurangan kelemahan orang lain. Tak sibuk untuk tahu-tahunya sendiri. Ya kan? Apa dicari-cari? Karena itu membuat engkau nanti semakin tidak terhubung dengan dia. Dan dia bisa akan pakai. Misalnya kau benci sama suamimu karena banyak kali kesalahan suamimu, maka duamu tidak akan bisa terhubung dengan dia. Tuhan selamatkanlah suamiku ini. Tidak bisa. Bukan kurang tajam Tuhan mendengar, tapi salah. Bagus bulan lampu ini semua. Kalau putus wayarnya, tidak terhubung arusnya, mati dia. Jadi bukan bulan yang rusak proses, enggak terhubung dia dengan arus karena putus wayarnya. Begitu juga kita, sungguh-sungguh jangan lupa. Tapi kenapa ya? Nah, apakah kau terhubung dengan Tuhan? Oh, iya Pak, terhubung Pak. Aku cinta Yesus. Buktinya kalau nyanyi Pak, umatmu cinta Yesus, senang sama Pak. Kau terhubung dengan Bapak rohani? Ah, ini masalahnya Pak. Kenapa rupanya? Ah, Bapak rohani itu hitam. Ya, terus dia punya mobil, dari kasihnya uang. Semua perkara daging semua. Dia aku bilangnya selalu mentang-mentang miskin aku. Mungkin karena belum kukasih persetujuan. Di karang-karang dan semua. Memang Pak Pendeta itu mata duit dan benci aku. Dengan orang di gereja sama aja itu semua. Ada yang benar itu pura-pura dia semua. Semuanya dibilang seolah dia sudah sempurna, padahal belum. Kalau dia sudah sempurna, pasti dia nggak ngomong gitu kan? Seperti Tuhan lagi, Tuhan sempurna kan? Haleluya. Jadi itu yang merusak ya. Jadi ini maaf, ini peringatan. Awas kau. Wah. Kalau kita mau saudaraku, hasilnya kita akan teguh dan berhasil. Haleluya. 2 Tawarin 20 udah lama kali kita pelajari ini, tapi harus masuk dengan hati yang baik. Esok harinya pagi-pagi mereka maju menurun padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, jemaat GPD Pemulihan YRC 400. Percayalah kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan gak ada yang berani melawan, ya kan? Karena dia sempurna. Tapi bagaimana yang diutusnya? Dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kepada Bapak rohani untuk balas sidang, dan kamu akan berhasil. Jadi keberhasilan itu ditentukan oleh pertama dengan Tuhan, tapi juga harus dengan nabi yang diutus dulu nabi, sekarang balas sidang. Semakin terkonek, semakin kau menerima hal-hal yang dari Tuhan, mewarisi hal yang dari Tuhan. Menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir karena mereka sudah 420 tahun diperbudak, menderita, punya tujuan dan arti hidup. Jadi budak sama dengan binatang. Kalau zaman dulu budak itu sama dengan binatang, bisa diperjualbelikan orang, dihargai. Kalau dibunuh tidak ada. Kalau misalnya aku beli orang sebagai budak, kalau aku kepancung kepalanya, gak dihukum aku. Itu zaman perbudakan, ya kan?
Nah, jadi orang Israel jadi Tuhan, nenek moyang kami dulu begini-begini. Datanglah Tuhan berbelas kasihan. Disuruhnya lah nabinya Musa. Dan Tuhan bekerja melalui Musa membebaskan mereka. Sampai orang Mesir harus membebaskan mereka dengan ketakutan tanpa mereka menghalang-halangi. Mereka keluar dari Mesir dengan mujizat Tuhan. Setelah Tuhan nyatakan kuasanya 10 mujizat di Mesir. Lalu dibimbinglah mereka menuju Kanaan, dan Tuhan bilang di situ tempat yang terbaik, kamu hidup berkelimpahan di situ. Kenapa? Karena itu berlimpah susu madu. Tuhan mau pimpin kita bukan hanya hidup, tapi mempunyai berlimpah. Lalu berjalanlah melalui padang gurun menuju itu. Semua yang terkonek dengan Bapa rohani sampai ke sana. Semua yang tidak terkonek mati dengan penuh penderitaan di padang gurun. Itu gambaran perjalanan kekristenan kita. Mereka mempersoalkan hal-hal daging semua. Musa, dulu kami di Mesir, walaupun sekali-sekali pernah makan timun, makan jagal. Di sini, ambil Musa dilempari dan sebagainya. Mereka mau. Sampai Tuhan marah, Tuhan bilang, akan kumusnahkan ini. Malah Musa bilang, janganlah Tuhan. Jadi semua yang tidak terhubung dengan Musa, tak sampai ke Kanaan, mati semua, sia-sia di jalan. Keluar kira-kira 3 juta, 40 tahun, di perjalanan nggak sampai-sampai. Jadi kita nggak sampai-sampai kepada janji rencana Tuhan kalau kita nggak terhubung tadi dengan baik. Punya mati. Yang sampai yang keluar dari Mesir hanya 2 orang. Joshua. Ditambah yang lahir sebagian di jalan, karena waktu kamu mereka di jalan ada yang lahir. Haleluya. Bahkan si abangnya Musa itu kan si Harun, itunya si Miriam. Pemimpin di dekat si Harun itu ada namanya si Hur. Bahkan ini tidak terkonek. Dia berkomunitas dengan semua. Waktu Musa di atas gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan 40 hari, lalu mereka mulai mikir yang tidak-tidak. Jangan-jangan Musa sudah mati. Ayo kita bikinlah Tuhan. Gak hanya si Musa bisa bawa kita sama Tuhan. Nah, mereka mulai bikin rencana. Ayo Harun, kamu jadi pemimpin. Ayo kita bikin Tuhan kita dengan lembu dari emas. Wah, cocok kali dipikir si Harun kan. Nantilah akulah gembala sidang bangsa Israel kan. Dia maunya. Dan mudah ada niatnya mungkin kan. Akhirnya semua gak sampai. Harusnya sampai, gak sampai. Malah si Joshua yang terhubung. Joshua ini pembantu si Musa, abdi Musa katanya. Dia bukan ring pertama, ring kedua. Dia pembantu. Lah ini yang terhubung. Dan Tuhan mewariskan semua yang dari Tuhan yang dimiliki, yang ditaruh Tuhan dalam Musa, itu disuruh Tuhan pindahkan, beri kepada Joshua, karena dia yang menggantikan. Harusnya si Harun, si Hur, atau tua-tua bangsa Israel. Enggak terhubung. Jadi bukan karena dekat begitu tiap hari sudah terhubung, belum tentu. Kadang-kadang bahaya. Ya kan, istilah orang Batak, bulu jono bau, bulu daun amul. Kan gitu orang Batak kan. Makanya lebih bagus kalau main suka berantem dengan bertemannya, lebih bagus apa aja, menjauh jauh. Jangan bau terus. Kalau jauh, tiap hari tahun baru dikirim kue, dikirim uang, kau. Jadi belum tentu dekat kita terhubung, belum tentu. Kayak si Harun. Kebetulan si Harun dan si Maria tahu kalau mana si Musa, makanya nggak terhubung. Iya kan? Kayak gini lah rupanya ya si Musa ini ya. Jangan-jangan dia menggosip dengan orang Israel kan? Makanya begitu bilang, kalau Musa Harun, kami akan jadi pemimpin kami ganti Musa. Langsung mau dia. Padahal Tuhan yang mengangkat, bukan sebab kita kan. Kita nggak sampai, hanya 2 orang sampai. Kira-kira sampai lah kita ini semua? Semua fungsi. Aduh. Nah, supaya sampai terhubung aja. Haleluya. Karena pasti kita teguh, nggak hancur, nggak kalah, nggak rupak, tapi
berhasil. Asal terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Bapa rohani atau orang itu. Haleluya. Kalau sudah terhubung itu pasti dengan orang lain terhubung. Karena Tuhan dan Bapa rohani pasti mengajarkan, tak boleh membenci. Hanya musuh kita, hanya iblis. Membenci musuh, yaitu iblis, bagus itu. Ya kan? Gak dosa itu, hanya satu yang gak dosa, membenci iblis. Itu artinya gak ada kompromi dengan iblis. Ya kan? Nah, seperti itu saudara. Jadi ketika Musa menyuruh 12 pengintai, ayo pergi dulu kamu ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu kan ada penduduknya di situ. Jadi kalau kita masuk nanti bagaimana itu? Jangan-jangan kita nanti perang dengan penduduk itu, walaupun Tuhan sudah janji sama kita. Diutuslah orang-orang hebat ke sana 12 orang. Termasuklah Yosua Kaleb dengan temannya 10 lagi 12 orang. Pergi. Lalu dilihat dalam negeri itu semua yang buruk dan baik yang mereka lihat. Baiknya memang berlimpah sesumber dunia. Memang pokok anggurnya luar biasa. Negatifnya penduduk di sana kayak raksasa, tinggi-tinggi, besar-besar. Nah, lalu mereka pulang. Lalu melaporlah yang 10 berdiri di bangsa Israel kepada Musa. Wah, memang berlimpah di sana. Inilah buah anggur yang kami bawa dari negeri. Sungguh luar biasa. Negeri yang digantikan Tuhan. Tetapi penduduknya orang enak, orang ini wihai raksasa. Dibanding mereka kayak kita adalah belalang. Ditelannya kita, tak mungkin kita boleh masuk ke Kanaan. Nah, waktu dulu cara pandang ini dilemparkan, terpengaruhlah bangsa Israel semua. Mau juga ya, belalang kita raksasa. Orang yang raksasa dibilang ditelan, oh iya. Lalu muncullah 2 orang yang cara pandang Tuhan itu namanya Yosua Kaleb. Benar, raksasa di sana. Tapi kamu perlu tahu bahwa sudah janjikan itu untuk kita. Kita harus rebut, kita telan mereka. Karena Tuhan menyertai kita. Ayo yang mengikuti, yang terhubung dengan Yosua Kaleb dan berpikir cara pandang seperti Tuhan, katakan itu yang sampai yang lain mati semua. Cara pandang, keterhubungan. Makanya jangan asal kau dengar, kau lihat, kau perhatikan. Harus pastikan yang kau dengar, kau perhatikan, lihat itu yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kebenaran. Kalau tidak, itu akan menggagalkanmu. Kalau kau terhubung dengan Tuhan dan Bapak-Bapak rohanimu, pasti engkau akan hidup dan berhasil. Haleluya. Dan didukung dengan orang-orang atau gereja yang sedang bergerak menuju tujuan Tuhan. Mantap, tidak ada lagi penghalang. Karena Allah hebat di tengah kita. Itu makanya 2-3 orang yang kelompok seperti ini, pasti Tuhan hadir, pasti doa mereka dijawab oleh Tuhan. Nah, ini banyak kesalahan, kegagalan banyak anak Tuhan. Dibiarinya hubungannya rusak. Alasan apapun tidak bisa. Jadi Tuhan mengatakan korban ini semua, tapi yang aku mau kasih setia, yang aku mau lebih dari semua adalah mengenal aku, terhubung dengan aku. Di luar aku kamu tidak bisa. Haleluya. Lagi pula Mazmur 133 tidak katakan sungguh alangkah baik indahnya bila saudara hidup bersama dengan rukun. Enak. Kita bisa rukun bukan karena sudah sempurna, sudah semua sesuai dengan yang kita harapkan, enggak. Tapi itu karena kebenaran, cara pandang kita yang benar. Haleluya. Cara nilai kita benar, mindset kita benar. Dan itu menentukan di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, rukun. Lalu datanglah kehidupan buat kita bertumbuh. Dan dikatakan kesanalah diberitakan melimpah kita. Coba tes lah, rukunlah suami istri, pasti diberkati secara finansial dan banyak hal. Haleluya. Kalau kita tak damai, seluruh sistem pertahanan tubuh kita, imun kita lemah. Dan orang nggak damai sangat gampang terpengaruh dengan situasi buruk, sehingga patah semangat, akhir, ya. Bahkan Alkitab bilang semangat yang patah. Lalu kalau orang nggak semangat lagi, nggak kuat yang menghadapi tantangan. Tapi orang semangat kuat menghadapi tantangan. Nah, semangat itu karena cara pandang tadi dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo berubah cara berpikir, jangan sama dengan dunia ini. Terima terus firman yang dikomunikasikan oleh Bapak Wali. Iya, itu Mazmur sudah bilang.
Kalau rukun, kita rukun juga berkat melimpah. Ini macam-macam. Ya, ada salah satu cabang kita yang sedang kudoakan, bergumul aku mendoakan. Ini dikasih Tuhan sama kita ini memang karena kenyataan. Lalu Tuhan menjawab saya melalui ini, lalu saya beritahu sama saudara. Orang yang dekat dengan saya secara fisik tapi tidak terhubung dengan saya malah menimbulkan kerusakan karena dia lari dari pelayanan kita. Memang kalau kita tidak terhubung baik, pasti kelemahan dia lah yang paling kita perhatikan, dan itulah yang tersimpan di hati pikiran kita, dan itu akan keluar. Akhirnya jadi merusak. Jadi beberapa jemaat di sana terpengaruh. Setelah lama kemudian saya tahu, iya ya. Dan itu saudara, keterhubungan itu membuat berkat tidak turun. Karena Alkitab bilang kalau rukun dari kepala, dari minyak itu turun dari kepala ke bawah. Haleluya. Dari Gunung Hermon baru ke Gunung Sion. Jadi karena tidak terhubung, ya akhirnya masalah. Tiba-tiba dia, kenapa lah, nggak apa aku selidiki, ngapain aku selidiki itu. Dia berhenti dari pekerjaan, ekonominya tergoncang. Memang ini terlihat juga sering berkelahi suami istri kalau ada masalah. Lalu nggak terhubung dengan kita, malah dia salah satu orang yang membenci kita dalam pelayanan itu. Tapi kalau di depan saya, undangnya saya makan di rumahnya, itu dari kali ya. Undangnya aku makan di rumah. Mana mungkin bapaknya kaya, anaknya kelar. Kalaupun ada itu ada yang minum. Kayak dia kita itu. Kalau enggak, mana mungkin? Karena anak itu pastilah mewarisi. Secara jasmani berlaku itu, secara rohani juga berlaku. Karena Tuhan taruh di kepala, pasti kan? Misalnya lah, tiba-tiba diberkati Tuhan lah aku ketika aku jalan bersama si Daniel. Jalan kami pergi lah misalnya, ayo kawan dulu aku ke Medan. Hanya melayani di sana, tak kenapa lah, disuruh Tuhan lah, karena dia merasa terberkati melalui pelayanan kita, ditransferlah ke rekening pusat miliar. Dan si Daniel tahu, kan upah melihat, upah tahu kan ada? Iya kan? Beri kami udah tahu dari dia nggak dikasih kan? Beri kali itu kan? Iya kan? Kami juga nunggu, ada hanya lihat aja deh kan? Kena tuh gitu. Jadi upah mendengar, upah melihat ada itu. Akhirnya kan keciprat juga kan? Kalau terhubung. Jadi kalau kita terhubung dengan Bapa rohani, begitu Tuhan melakukan sesuatu melalui Bapa rohani, kan pakai kita. Begitu Tuhan misalnya memberi kuasa aliran kesembuhan dari Bapa rohani, ketika kita terhubung, Pak, itu akan melakukan sembuh, saudara kan? Tapi kalau nggak terhubung, mari maju ke depan, didoakan, tak mau apa kalau mati lah. Mati lah. Boro-boro datang ditumpangi tangan, lihat aja udah jijik katanya kan. Ini ngeri kali kan. Makanya ada istilah orang Batak. Kadang-kadang orang Batak ini benar ini ngomongnya, tapi ngeri kali. Risi-risi hata di minggu. Hidup. Iya, maksudnya gini. Kalau bahasanya iblis itu enak, bahasa orang kadang-kadang kasar. Ya, memang gitu. Kalau iblis, wah. Makanya perhatikan, kalau istri nggak ngerti arti terhubung dan mengasihi suaminya, perhatikanlah, beda kali suaminya dengan si Tukine, beda kali istrinya dengan si Saritin. Pasti beda itu. Pasti lebih baik si Saritin sama suaminya dari dia sendiri kepada suami. Gak percaya saya buktikan. Pergilah dia ke dia si Saritin ini. Ini cerita tentang lembut kali iblis, kasar kali kadang-kadang orang. Bang, kemana saja wih? Dari bang melihat, tambah ganteng aja bang ini. Gimana bang? Wah, makin aku lihat ini udah makin makmur ini kan. Iya bang, gitulah gitu. Nah bang, manis, susu apa? Langsung diladenin itu dengan sini. Kalau di rumah, makanya anak Tuhan nggak boleh kalah. Lebih baik istri anak Tuhan daripada si Saritin. Dia hanya supaya laku nih jualannya, supaya langganan dia di sini.
Ditawarinya, coba lagi istri Batak yang belum bertobat, jadi lomba gua. Terus mau dia bilang kan, baik coba kopi ya, kopi langsung dimati ya, karena belum dikasih uang belanja kan. Tapi kalau si Kupinen, ya ada itu perkataan yang negatif ngomongnya itu. Langsung, bang, situ bang. Dari itu sebentar, ini sih sebentar bang. Wah, dari dua ini sok kali. Langsung dirayu-rayu. Iya, aku ini ada sibuk. Iya lah bang. Oh, berapa kan? Padahal setelah aku jualan. Kali ngomongnya. Nah, karena istri di rumah, ini istri yang gak tertobat maksudnya. Kalau istri gede ya kan? Jadi kita harus bertobat, harus lebih, jangan pakai falsafah dunia tadi. Kasar bahasa manusia sangat enak, bahasa setan. Kita balik. Ya seenak-enaknya rayuan iblis lebih enak lagi perkataan istri kepada suaminya. Amin. Ya, karena semuanya berasal dari kasih yang sempurna. Jadi bahasanya sempurna, langsung membangkitkan sukacita kehidupan dan berkat-berkat. Kadang-kadang melalui kata-kata pun kita bisa melepaskan berkat, ya kan? Senyum dengan tulus saja kita sudah memberkati orang lain. Tapi dengan muka pesimis itu menyentuh, menggores hati orang. Tapi memang ada alasan kenapa orang jadi kasar seperti itu. Itulah kacamata tadi. Tuhan melihat kita dengan kacamata kasih. Makanya setiap kita minta ampun langsung diampuni. Kau ada nggak percaya sudah diampuninya? Karena kau belum mengampuni dirimu. Padahal dia bilang jika kita mengaku dosa kita, dia tidak adil. Sehingga dia mengampuni segala dosa kesalahan kita. Dia maha pengampun, murah kali mengampuni. Kita yang pelit kali mengampuni. Enak aja diampuni. Kalau diampuni menjadi-jadi dia. Aku ampuni sampai mati. Nanti kalau kata anak Tuhan yang sudah kau terima, nanti kau berdosa masuk neraka. Kalau gara-gara itu masuk neraka, biar masuk neraka. Akhirnya Tuhan izinkan dia ditabrak mobil kakinya, patah kan? Aduh Tuhan, tapi kau bilang masuk neraka apa-apa. Itu belum neraka gitu. Kesakitan yang sementara itu. Iya. Jadi teringatnya nak, perlu kita sadari. Kita kenapa lah? Tiba-tiba dengar ada lagu. Lagu ini sebenarnya bukan hanya untuk agama tertentu, semua yang dikarang sama Ungu. Tapi pesannya itu ya juga ya. Dan yang menyanyikan ini seorang artis, kayaknya kesannya waktu dia menyanyikan dia tua, kayaknya dia takut mati. Nah, udah tua karena teman-teman grup bandnya itu udah pada mati, tinggal dia. Lalu dia kenapa suka kali lagu ini dan dia nyanyi apa? Andai ku tahu seakan tiba. Iya, iya. Akan artinya gini. Aku takut. Dosa-dosaku. Jadi menangis dia bertobat. Tapi ya, lihat dia juga ya. Kurasa orang-orang yang mendengar ini kalau di hayat dia juga ya. Karena ke surga aku tak pantas, ke neraka aku takut. Ya, jadi entah kenapa waktu lagu-lagu itu datang, saya teringat. Kulihat lagi Facebook kan, kadang-kadang Facebook ini mengingatkan kita lagi kan. Ya berapa tahun yang lalu, kulihatlah foto-fotoku. Ini udah mati. Waktu foto di kamu udah mati. Itu enggak pantas nyanyi itu kan, dibilangnya jangan cabut dulu nyawaku katanya kan, aku takut katanya, takut dia, karena banyak dosa. Bagus sih ya, takut banyak dosa ya. Banyak orang nggak takut banyak dosa, ketawa dia kan. Oke lah, kalau dalam Tuhan nggak usah kita takut, amin. Ini udah pasti rencana Tuhan sempurna dan terbaik. Haleluya. Jadi ibu-ibu harus lebih baik dari situ ini, sisanya jangan pakai alasan. Ya, supaya terciptalah kerukunan. Jadi kerukunan itu diusahakan, usaha damai dengan semua orang terhadap keputusan. Sebab tanpa itu tidak seorang pemberian Tuhan. Jadi pakailah kelemahan orang lain, urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak bisa mengubah mereka, tapi kita bisa berdoa mendorong mereka. Tetap keputusan dia. Haleluya. Dan kita jangan menghakimi. Jadi kita enak dengan dia. Kita pun dulu seperti itu. Iya kan? Dulu saya juga gitu, sama. Jadi jangan mentang-mentang kau sudah berubah, kau anggap kau hebat. Kau berubah karena pertolongan Tuhan, karena Bapa rohani, karena orang-orang lain mensupport.
Jangan kamu sudah sempurna langsung menghakimi. Kau pula, imanmu kecil, mau padam pula kau gitu langsung. Padahal kau nggak tahu, kau bisa seperti ini karena anugerah Tuhan. Kita akan hebat. Amin. Jadi pandang orang yang kacamata Tuhan ya. Coba lihat kiri kananmu, kau berharga di mata Tuhan. Katakan. Ya, mari kita berdoa.